Baru-baru ini saya pulang ke kampung, ke Manggarai Flores, untuk mengikuti perayaan 40 tahun imamat dari Pater Martinus Ambut SPD. Kami bertemu di Ruteng, lalu bersama-sama menuju ke kampung. Sebelum kami sampai ke kampung, orang-orang di kampung sudah menunggu kami di ujung kampung dengan pakaian adat mereka yang rapi dan gagah. Dan ketika kami sampai, Pater Martin pun menerima kalungan dan juga saya yang menemani dia. Lalu dengan tarian yang indah dan bagus, Pater Martin diarahkan ke rumah gendang, ke rumah adat. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa penyambutan ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menyambut Tuhan pada masa Advent ini. Persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar dalam bacaan hari ini, ada dua tokoh besar yang kita dengar, yaitu Yesaya dan Yohanes Pembaptis. Mereka menyerukan hal yang sama, agar kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Yesaya ketika bangsa Israel pada waktu itu berada dalam pembuangan di Babilonia. Supaya Nabi Yesaya menguatkan, menghibur, dan memberi harapan akan pembebasan bagi bangsa Israel. Hiburlah, hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, perhambaan akan segera berakhir, kesalahannya telah diampuni. Tuhan akan datang membawa pembebasan dan pengampunan dosa. Sebab pembuangan bangsa Israel di Babilonia itu adalah suatu hukuman atas dosa mereka. Tetapi kini Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka masa pembuangan pun akan segera berakhir, pembebasan akan segera tiba oleh Allah sendiri. Mereka pun boleh pulang ke kampung halaman mereka, pulang ke Yerusalem, pulang ke Yehuda, pulang ke Bukit Sion, tempat kudus mereka dengan sukacita. Untuk kedatangan Tuhan pada hari pembebasan itulah, mereka harus mempersiapkan jalan raya di padang belantara. Setiap lembah harus ditimbun, dan gunung harus diratakan, dan jalan yang berbelok-belok menjadi lurus. Sebab Allah sendiri mengantar bangsa Israel seperti gembala menuntun kawanannya. Exodus terjadi lagi pada bangsa Israel. Saudara-saudariku yang terkasih, pada tingkat yang lebih dalam dan lebih jauh, seruan Nabi Yesaya ini meramalkan kedatangan Yesus Tuhan kita. Seruan Nabi Yesaya pada waktu itu diserukan lagi oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memanggil dan mengajak orang-orang pada waktu itu untuk bertobat, memberi diri dibaptis, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Tentu saja panggilan, seruan, serta ajakan Yohanes Pembaptis ini ditujukan pula kepada kita pada masa Advent ini. Sebab hubungan kita dengan Allah terasa begitu jauh akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terpisah oleh bukit dan gunung, terpisah oleh lembah yang dalam serta jalan yang berliku-liku. Keterpisahan dengan Allah inilah yang membuat hidup kita menjadi seperti padang gurun yang gersang, kering, jauh dari air hidup, jauh dari air keselamatan. Di padang gurun hati kita yang gersang itu, Yohanes Pembaptis berseru, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jalan di sini kita boleh mengertinya sebagai sebuah jalan spiritual, jalan rohani, jalan menuju pada sumber keselamatan, sumber rahmat, jalan perjumpaan dengan Allah.
Membuka jalan adalah suatu cara untuk membangun kembali relasi kita dengan Allah, mau menghubungkan diri kita dengan Allah lagi. Bagaimana Tuhan bisa hadir, bisa datang kalau kita tidak membuka jalan rohani, kalau kita tidak membuka diri terhadap kehadiran-Nya. Membuka jalan, membuka hati adalah suatu langkah pertobatan bagi kita. Dosa-dosa kita yang sudah membukit atau sudah menggunung itu, yang menghalangi kedatangan Tuhan, menghambat perjumpaan dengan Tuhan. Dosa-dosa kita yang menggunung serta membukit itu harus diratakan, harus diluruskan, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan yang kita nantikan datang dan bisa melewati jalan yang sudah kita siapkan itu. Tuhan hadir ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, melewati jalan yang sudah kita siapkan itu, sehingga kita pun boleh merayakan hari kedatangannya pada hari raya Natal